الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أما بعد. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Masih dalam pembahasan at-tafaqquh bi takhrijil furu'i 'ala al-usul. Mengasah kemampuan fikih dengan cara mengeluarkan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum far'i dari kaidah-kaidah dasarnya. Yang kita katakan kemarin para ikhwah bahwa seorang tatkala dia itu belajar ilmu istinbat, ilmu hukum yang kondang di kalangan kita dengan nama ilmu fikih, maka akhir dari yang kita cari, akhir dari yang kita inginkan itu bukan sekedar mampu membaca fatwa para ulama kemudian menukil fatwa tersebut, tapi inti dari kemampuan seseorang itu adalah kemampuan untuk menganalisis satu kasus yang terjadi di tempat dia, di waktu dia. Kasus itu kemudian dia hukumi dengan hukum yang pas, dan itu butuh menggabungkan antara fakta lapangan dengan pemahaman dalil dan kekuatan istinbat agar connect antara kasus dengan dalil yang ada. Itulah tafaqquh. Itu adalah tafaqquh. Maka beliau mengatakan salah satu di antara para ulama yang sangat mumpuni dalam masalah ini adalah Imam Ibnu Qayyim dan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lalu beliau melanjutkan keterangannya. Wa min malihi kalam Ibnu Taimiyah, dan di antara keunikan ucapannya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu fi majlisin littafaqquhi, ucapan beliau dalam satu majelis untuk belajar fikih, untuk kajian fikih. Beliau mengatakan amma ba'd faqad kunna fi majlisit tafaqquhi fid din, yakni kami pernah berada dalam majelis ilmu untuk mempelajari fikih agama, wan nadhari fi madarikil ahkamil masyru'ah, dan mencermati sumber-sumber dari hukum-hukum yang syar'i, posisi-posisi hukum syar'i, taswiran wa taqriran wa ta'silan wa tafsila, menggambarkan kasus, menetapkan kasus, meletakkan pondasi-pondasi dan dasar-dasar kasus tersebut, dan memerinci hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Wa waqa'al kalamu fi, maka pembahasan ini ada pada beberapa pembahasan berikut ini. Faqul, maka saya katakan, kata Syekhul Islam, la haula wala quwwata illa billah, hadza mabniyun ala aslin wa faslain. Masalah ini terbangun di atas satu pokok pembahasan dan dua perincian permasalahan. Apa yang diinginkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid tatkala menukilkan ucapan ini? Yang beliau inginkan adalah bagaimana kemampuan Al-Imam Ibnu Taimiyah untuk menggambarkan satu masalah sehingga mampu mendudukkan satu permasalahan di titik yang tepat. Ini di titik yang tepat. Contoh ya ikhwan, contoh. Kalau
Ada seorang petani datang sama antum, Ustaz, saya tani Ustaz. Tani itu nanam, ket biyen tani nanam. Ini tani, saya tani. Lah sawah saya itu kisaran 3 kilo kalau dari kampung. Tidak bisa naik kendaraan, harus jalan. Pada waktu adzan zuhur, ini apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus azan terus pulang? Jika iya, kemungkinan besar sampai rumah jamaah sudah bubar. Kalau boleh sholat di sawah, saya itu wudu apa tayamum? Kalau tayamum, faktanya ada air. Kalau mau wudu, air itu campur kodok, campur yo lumpur. Ada sih air tapi yo ono kodoke, ono iwake, ono welute, ono yuyune. Ada ini, ada itu. Apa yang harus saya lakukan kalau azan zuhur? Ini namanya kasus. Kasus ini nggak akan ditemukan di kitab fikih. Antum dolek sampai elek, jadi cari sampai elek loh di kitab fikih, nggak akan ketemu kasus air campur yuyu. Ini karena air campur yuyu itu adanya di tanah Indonesia. Di tanah Saudi rano yuyu ya. Maka tatkala itu ya kawan, kemampuan ilmu fikih tatkala itu teruji. Fikihnya jenengan itu, fikihnya antum itu masih kelas nukil fatwa ataukah sudah kelas analisis masalah? Dalam masalah itu kan campur kumpul beberapa masalah. Mulai masalah apakah harus pulang atau bisa sholat di sawah. Dengan satu kondisi jauhnya tadi 3 kilo dan tidak ada kendaraan akses, kendaraan masuk ke dalam. Lah kalau sholat di sawah, tayamum faktanya ada air. Kalau wudhu airnya campur yuyu, campur welut, campur lumut, campur ini, campur itu, campur ini, campur itu. Lah dalam kondisi semacam itu, maka kita mengatakan masalah itu ada 2 kasus. Kasus yang pertama kewajiban sholat jamaah. Kasus yang kedua tentang masalah status air. Masalah yang pertama terbagi menjadi 2 permasalahan, kan gitu. Ini kemudian rut. Lah masalah yang kedua, wudu atau tayamum terbangun di atas masalah air. Air itu tohirun mutohir atau tohirun ghairu mutohir. Dan itu berkaitan dengan masalah air tohur, air mutlak yang kecampur benda suci. Maka kemudian analisisnya itu adalah pengaruh yuyu, pengaruh welut, pengaruh ini, pengaruh itu. Maka kaidahnya air itu berarti masuk dalam poin ini. Kalau masuk dalam poin ini, hukumnya adalah begini. Hasil akhir, ya akhi, antum sholat di sawah, wudu dengan air meskipun campur yuyu. Campur, ngerti yuyu antum? Itu loh binatang ikan kepiting yang ada di sawah-sawah. Orang ngerti ya wis. Rumput kan. Ini yang ada di sawah-sawah itu loh, binatang mirip kepiting yang biasanya di sawah-sawah jenengnya apa? Kalau bahasa Indonesianya? Rama. Yuyu. Namanya yuyu kalau di daerah sini namanya yuyu. Bahasa Indonesianya apa? Brahma. Ini kok Brahma? Bukan. Rama. Rama. Kok Rama? Ala kulli. Semacam itu. Lah, kalau kemudian kita mampu menganalisis dan itu sebenarnya kita tuju ya kawan, dengan belajar dengan belajar fikih, dan itu namanya tafakuh. Itu butuh latihan, butuh proses. Tumtu ya kawan, yang rajin belajar sebelum kayak saya. Gue nih kok ingin iki belajari manut anaknya. Bismillah.
Baik. Lah, itu gambaran permasalahan. Dan itu orang-orang sekelas Ibnu Taimiyah, sekelas Ibnu Qayyim mampu menggambarkan permasalahan itu dengan runut, dengan rapi, dengan bagus. Itu yang namanya at-tafaqquh. Yani at-tafaqquh. Nah, kalau begitu saat di proses awal, kalau cuma nukil itu boleh, tapi masih namanya jalan. Masih proses menuju jadi ke sana. Nah, wa'lam dan ketahuilah arsyadakallah anna baina yaday tafaqquh, yani di hadapan tafaqquh, proses jalan menuju tafaqquh itu adalah at-tafakkur. Yani at-tafakkur, memikirkan, memahami. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, sunya Allah subhanahu wa ta'ala da'a ibadahu fi ghairi ma ayatin min kitabihi. Yani Allah itu menyeru para hambanya bukan hanya dalam satu ayat dalam kitab sucinya, ila taharruki bi ijalatin nadharil amiki fit tafakkur, untuk menjalankan pikiran, yani untuk berfikir yang mendalam, fi malakutis samawati wal ard, dalam penciptaan atau kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Wa ila an yum'inal mar'un nadhara fi nafsihi, dan hendaknya seseorang itu memperhatikan dengan cermat kondisi dirinya, wa ma haulahu, dan yang ada di sekitarnya, fathan lil quwwal aqliyah, yani untuk membuka kekuatan akal, fi misra'iha, untuk yani yang ada di hadapannya, wa hatta yasila ila taqwiyatil iman, yani sampai sehingga nyampe kepada kekuatan iman, menguatkan iman, wa ta'mikil ahkam wal intisaril ilmi, dan mendalami hukum-hukum serta membela secara ilmiah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, semoga kalian itu bisa memahami. Yani firman Allah yang lainnya, qul hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang mampu melihat? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian itu mau berfikir? Wa alaihi, atas dasar ini, fa inna tafakkuha ab'adu madan minat tafakkuri, bahwasanya tafakkuh itu lebih jauh pandangannya dibandingkan sekedar tafakkur. Idh huwa hasilatuhu wa intajuh, karena tafakkuh itu adalah hasil, yani dari tafakkur. Wa illa, kalau enggak, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha, ngapain kaum-kaum itu hampir saja tidak memahami pembicaraan. Lakin hadat tafaqquh mahjuzun bil burhan, jadi tafaqquh ini harus dipersiapkan dengan bukti-bukti yang nyata. Mahjurun bit tasyahi wal hawa, akan terhalangi dengan at-tasyahi, mengikuti hawa nafsu, karepe dhewe mengikuti hawa nafsu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm, dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menolong, tidaklah membantu. Kita baca dulu panjang keterangan beliau. Talib, maka wahai para siswa, wahai para santri, wahai para penuntut ilmu agama, tahalla bin nadhari wat tafakkur, hendaknya engkau menghiasi dirimu untuk senantiasa menganalisis dan berfikir, wal fiqh wa tafakkuh, dan untuk senantiasa mendalami permasalahan, la'allaka an tatajawaza min marhalatil faqih ila faqihin nafsi kama yaqulul fuqaha, yani semoga engkau nanti mampu melampaui posisi kepada posisi orang yang dirinya itu faqih, kama yaqulul fuqaha, sebagaimana yang diistilahkan oleh para fuqaha, wa huwa alladhi yu'allim bimadarikiha syar'iyyah, yaitu adalah orang yang mampu mengkaitkan satu hukum dengan sumber-sumber syar'inya, dengan dalil-dalil syar'inya. Au
faqih al-badan, atau istilah yang lain adalah faqihul badan. Yani kama fi istilahil muhadditsin, kayak dalam istilah yani para ulama-ulama hadis. Maksudnya beliau inginkan para ikhwan azani Allah wa yakum, hendaknya seorang talibul ilm itu melatih kemampuan diri untuk analisis ilmiah. Untuk analisis. Jadi proses belajar, pertama kali belajar ilmu apapun itu terima apa yang dari sang guru. Jadi kita memahami permasalahan, masalah ini gambarannya semacam ini, dalilnya semacam ini, istinbatnya semacam itu. Itu awal. Kalau memang kita sudah punya dasar, mulailah kita itu latihan untuk analisis masalah. Jadi, dan itu yang sering Anda tekankan di banyak kelas. Bagi seorang talib, bagi seorang siswa, bagi seorang santri, maka lebih utama memahami jalur masalah dibandingkan memahami hasil masalah. Karena orang yang hanya perhatian pada hasil itu urusannya orang awam. Urusannya para santri itu adalah gimana jaluri. Contoh ya akhwan, kalau dalam masalah fikih zakat, yani zakat emas, dalil-dalil yang menunjukkan zakat emas nisabnya itu kan berapa ya akhwan? 20 dinar, gitu tak? 20 dinar. Taib. Dan kalau zakat perak 200 dirham. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang para ulama kita mengatakan bahwa zakat emas itu 85 gram. Bagi orang awam ya ikhwan, pokoknya ngerti zaman saiki, zaman sekarang zakat emas itu nisabnya 85 gram cukup. Nanti kalau sudah sampai nisab dizakati 2,5%, ya wis ngerti itu cukup. Sampai di situ itu urusannya orang awam. Urusannya santri bukan begitu. Urusannya santri itu mengkonekkan antara 20 dinar dengan 85 gram itu jalurnya gimana? Mengkonekkan cilik rapopo. Mengkonekkan antara istilah para ulama. Istilah para ulama itu kan istilah zaman ulama pada sekarang itu 2,5%. Istilah para ulama zaman dahulu itu rubu'ul usyur, 1/40. Istilah di zaman Rasulullah itu nisfu dinar min isyrina dinar. Yani siapa yang punya dinar 20 fa'alihi nisfu dinar. Itu ngeneknya bagaimana? Nyambungkannya itu loh bagaimana? Dan itu harus lebih difahami oleh talibul ilm daripada hasilnya. Kenapa? Karena urusan talibul ilm itu urusan dapur. Carane masak, carane ngeracik, carane goreng, carane godok. Itu bagi talibul ilm. Bagi orang awam, sing penting wis mateng, enak dimangan, selesai. Jadi itu bedanya. Makanya titik tekan yang ditekankan oleh beliau di sini adalah tafakkur dan tafakkuh. Bagaimana seorang itu mengetahui analisis permasalahan, jalur permasalahan yang ada. Oleh karena itu beliau melanjutkan, fa'ajilin nadhara indal waridat. Yani jalankan pikiranmu dalam perkara-perkara yang datang, perkara-perkara yang baru. Bitakhrijil furu'i 'alal usul. Untuk mengeluarkan hukum furu' diambil dari kaidah-kaidah pokoknya. Wa tamamil 'inayati bil qawaidi wal dhawabit. Dan benar-benar perhatian pada kaidah dan dhawabit. Wa ajmi' lin nadhari fi far'i ma baina tatabbu'ihi wa ifraghihi fi qalib syari'atil 'am min qawaidiha wa usuliha al muttaridah. Yani pusatkan pikiranmu dalam menganalisa, mentatabbu, meneliti
dan menuangkan kemampuan dalam kaidah syariat dan pokok-pokoknya yang umum, kaqawaidil masalih, kayak kaidah maslahat, wa daf'idz dharar wal masyaqqah, dan kaidah menolak adanya madarat dan masyaqqah, wa jalbit taisir, dan mendatangkan kemudahan, wasaddi babil hiyal, yani wasaddi babil hiyali, dan yani menutup pintu hilah, pintu mempolitisir hukum syariat, wasaddi dzara'i, dan menutup jalan-jalan untuk membuka pintu yang haram. Jadi ikhwatin azani Allahu yani wa iyyakum, kemampuan untuk mampu menggabungkan semua itu, maka itu yang mampu untuk itu. Kan itu sering anak katakan dalam kajian-kajian kalau di kelas-kelas, bahwa seorang kalau kepingin jadi faqih, maka minimalnya dalam dunia fikihnya ya kawan, dia itu harus menguasai 4 cabang ilmu fikihnya. Fikihnya sendiri, usul fikih, qawaid fikihiyah, dan maqasid syariah. Ini belum kalau ilmu-ilmu yang lain, mesti otomatis itu bahasa Arab, ya nahwu, ya balaghah, ya ini, ya itu pasti. Tapi yang dalam fikihnya sendiri, 4 cabang ilmu itu sesuatu yang harus dikuasai kalau kepingin sampai pada derajat faqih yang sebenarnya. Orang-orang yang mampu menganalisis dalam kasus-kasus fikih yang ada, dalam yani kasus-kasus fikih yang ada. Coba kita selesaikan. Duh, panjang sekali ini caranya. Wa hakadza hudita lirustika abada. Demikianlah semoga engkau diberikan oleh Allah petunjuk untuk mendapatkan yani rusyd, yani petunjukmu selama-lamanya. Fa inna hadza yus'ifuka fi mawatinil madhayiq. Cara ini akan sangat membantumu dalam posisi-posisi pelik. Wa 'alaika bitafaqquh. Benar-benar kamu itu harus tafaqquh kama aslaf, sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya. Fi nusus syara', benar-benar memahami nas-nas syariat. Wat tabassuri fima yahuffu ahwal at-tasyri', dan benar-benar memahami yang mengitari masalah-masalah syariat. Wat ta'ammul fi maqasidis syariah, dan mencermati maksud-maksud dari syariat. Itu yang saya katakan tadi, ilmu maqasid syariah. Fa in khala fahmuka min hadza aw naba sam'uk, apabila kamu selama belajar itu kamu enggak mampu memahami ini, atau pendengaranmu itu tidak memahami hal itu, fa inna waqtaka dha'i, sebenarnya waktumu itu hanya terbuang. Fa inna ismal jahli 'alaika lawaqi', kamu tetap namanya orang jahil. Yang ngomong ini bukan ana loh, beliau. Wa hadhil khallah bidzat, yani kondisi ini, perangai ini, sifat ini, yallati tu'tika tamayyuz ad-daqiq, itu yang akan memberikan kepadamu kemampuan, yani keahlian yang jeli, wal mi'yarus sahih, standar yang benar, limadat tahsil wal qudrati ala takhrij, untuk menghasilkan dan kemampuan untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i. Fal faqih, kata beliau, orang yang faqih huwa man ta'ridu lahu nazilah la nassa fiha fayaqtabisulaha hukma. Orang faqih sejati itu seseorang yang apabila datang satu permasalahan yang tidak ada dalil yang tegas, nasnya enggak ada, lalu dia mampu menetapkan hukumnya dengan mengambil kaidah-kaidah syar'inya. Seperti wal balaghiyu, orang yang ahli balaghah, laisa man yadhkuru laka aqsamaha wa tafri'atiha, bukanlah orang yang hanya mampu menjabarkan macam-macamnya, bagian-bagiannya, walakinnahu man tasri basiratuhu al balaghiyah fi kitabillah, tapi orang yang pandangan balaghahnya itu berjalan dalam tatkala dia membaca kitabullah. Mathalan, fayuhriju min maqnuni ulumihi wujuhaha, lalu dia mengeluarkan jadi sisi-sisi ilmu balaghah dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dia baca. Wa in kataba au khataba nadhama laka iqdaha, dan kalau dia itu menulis atau berkhutbah, maka dia
akan mampu menyusun ilmu atau nilai-nilai balaghah yang dia miliki tersebut. Wa hakadza fil ulumi kaffatan, demikianlah juga dalam semua ilmu. Demikian juga dalam semua ilmu. Sumaini barahitun azanillahu wa iyyakum. Maka itu adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami dalam masalah ini, dalam masalah ini. Perjalanan ilmu itu ya kawan panjang, butuh untuk dianalisis atau ditingkatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tatkala Allah mengetahui bahwasanya kita adalah benar-benar orang yang shadiq, orang yang jujur dalam berjuang untuk mencari ilmu ini, maka Allah akan menganugerahkan ilmu itu kepada kita suatu ketika nanti. Wallahu alam bissawab. Nah, tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini waktu yang tersisa berapa menit lagi? Ya. Mana ya rewel. Taib. Beliau mengatakan amman na'khudhu fiqhal waqi' syukran jazilan. Insyaallah. Dari siapa kita harus mengambil fiqhul waqi'? Fiqhul waqi' model apa dulu nih? Fiqhul waqi' itu ada dua istilah yang kondang. Pertama, jadi fiqhul waqi' dalam artian mengetahui semua masalah politik, masalah ini, tiap hari yang diwaca koran, tiap hari yang diwaca berita. Kalau itu bukan fiqhul waqi' yang kita inginkan. Ngerti dengan pasti Indonesia kalah karo Thailand. Ngerti ini, ngerti itu kan urusannya dengan fikih ya kawan. Fiqhul waqi' itu mengetahui permasalahan dengan tepat, mengetahui permasalahan dengan tepat pada posisi yang ada. Contoh, tatkala Anda datang sama antum, Ustaz, kan katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ngubur itu jangan tinggalkan kuburan musyarrafan kecuali kamu ratakan. Bolehnya cuma sejengkal. Tapi ya Ustaz, lah kalau ngubur itu nggak sejengkal Ustaz, mesti tinggi, nggak sejengkal tapi sahasta. Tapi sa'zira itu gimana? Jadi antum jangan kemudian langsung enggak boleh diratakan, ditisakan satu jengkal. Bentar mas, bentar. Fahami hadis itu sebagai fatwa Rasulullah di kota Madinah, dan fahami pertanyaan itu sebagai fatwa antum di desa Serawo. Fahami dengan tepat. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau ngubur jangan tinggikan kuburan itu kecuali sejengkal. Yang perlu dianalisis adalah kenapa Rasulullah ngomong sejengkal, sejengkal sekian. Gundukannya itu cuma sejengkal. Itu kenapa? Yang bisa dianalisis adalah lihat kota Madinah, lihat model tanah kota Madinah. Tanah kota Madinah itu area pasir campur tanah lembut. Masuk ke Baqi. Lihat kondisi tanah Baqi. Tanah Baqi itu tanahnya lembut, sedikit campur pasir. Taib. Sekarang uji cobakan dengan tanah mirip itu di negeri Indonesia. Pergilah ke Pasir Putih. Kalau Pasir Putih itu aja nyemplung toh. Yuk coba nih Pasir Putih. Di area Pasir Putih ya kawan, coba antum gali semeter, lebarnya semeter, panjangnya semeter, dalamnya semeter. Dikeluarkan. Jangan masukkan apa-apa ke dalamnya, terus yang kita gali tadi masukkan kembali utuh, jangan tambahi, jangan dikurangi. Apa hasilnya kawan? Rata. Tanah itu nggak akan gunduk, rata. Sekarang coba tanah depan itu antum gali semeter,
semeter, kedalaman semeter. Jangan masukkan apa-apa. Terus tanahnya tidak digali, dimasukkan lagi. Rata apa ngunduk? Rata apa ngunduk? Ruwet menjawabnya, gunduk ya ikhwan. Pasti gunduk, dan gunduknya panjang, tinggi. Dari mana gundukan itu? Hah? Dari mana gundukan itu? Tanah kita itu tanah berogalan. Tatkala dimasukkan lagi itu ada rongga-rongga di dalamnya. Itu yang menjadikan tanah itu kemudian gunduk. Ini wakiknya Srowo, dan itu wakiknya Madinah. Maka tatkala hukum ini kita bawa ke Srowo, butuh membawa wakik sana ke wakik kita. Maka analisis fikihnya adalah satu jengkal itu adalah yang sekarang ditempati siapa? Mayit. Jadi tanah satu jengkal kan sekarang ada mayit. Lah, yang digali tadi semuanya dimasukkan ulang, pasti akan gunduk satu jengkal. Berarti fikihnya ya Ikhwan, fikih dari hadis itu bukan satu jengkalnya. Fikih dari hadis itu adalah tanah yang kamu gali, tatkala jenazah dimasukkan, kembalikan semua, jangan tambahi, jangan kurangi. Itu fikih dari hadis jengkal itu. Itu namanya fahmul waqi'. Dan kesalahan memahami ini akan muncul fatwa-fatwa yang aneh-aneh bin ajaib. Itu yang sering kemudian anak katakan dalam banyak kajian-kajian di kelas, bahwa seorang talibul ilm wajib menguasai sirah nabawiyah. Kenapa? Karena Rasulullah tatkala berfatwa, itu berfatwa dengan kondisi zaman itu. Ini, tatkala Rasulullah SAW berkata sesuatu sesuai dengan kondisi zaman itu. Sehingga tatkala kita itu tidak memahami konsep lapangan yang ada di zaman Rasulullah SAW, kemudian kita bawa lafaz itu apa adanya ke negeri kita, kadang-kadang itu akan jadi masalah. Jadi kadang-kadang ini akan menjadi masalah. Coba lihat, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, nikmal idam al-khal, sebaik-baik lauk itu cuka. Kemudian itu berfatwa, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sunnah makan itu pakai cuka. Lu apa gelem? Aku ora mau ya, Hon. Lu mosok nasi ya, campur cuka. Ya enggak mau. Kenapa Rasulullah SAW ngomong hadis semacam itu? Kenapa? Itu yang butuh difahami. Konteks lapangan tatkala Rasulullah SAW bicara ini semacam itu. Itu yang anak katakan dengan bahasa tadi fiqhul waqi'. Fahami kondisi lapangan di zaman Rasulullah SAW, apa kandungannya, bawa ke negeri kita, fatwakan dengan fakta negeri kita. Akan jadilah hukum yang sesuai dengan lapangan negeri kita. Itu yang dimaksudkan dengan fikul waqi', bukan fikih bola, bukan fikih politik, bukan fikih ini, bukan fikih itu. Nah, wallahu a'lam. Baik. Bagaimana pendapat antum jika kami yang baru lulus atau mau lulus ingin langsung pergi ke Madinah dan mengikuti mulazamah sambil nunggu pengumuman lulusan UIM? Memang bisa? Sebelum mana jawab, memang bisa. Jadi wa'idin azanillahu yakum, zaman sekarang untuk keluar negeri itu gak kayak mau keluar kota. Keluar negeri itu butuh visa. Visa itu butuh iqamah. Antum ke sana atas nama apa? Atas nama santri, siswa harus ada surat panggilan. Atas nama TKW, ya TKW. Atas nama TKI itu harus sudah ada siapa yang akan terima di sana. Siapa yang harus akan terima di sana. Anggaplah bisa, maka itu baik. Tapi kalau anak kok membayangkannya sulit. Anggap membayangkannya sulit. Sebentar.
apabila seseorang lebih condong ingin menjadi ahli lughah, apakah ia tetap harus mempelajari fikih dan sampai tingkat apa dia belajar fikih? Kalau dia itu ya akhwan, kecenderungannya adalah kepada ilmu bahasa dan itu baik. Dia itu kepengen menjadi Sibawai zaman sekarang, misalkan begitu ya. Maka tatkala dia belajar fikih, sekedar cukup untuk bisa beramal. Tidak harus sampai bisa berfatwa. Yang beliau gambarkan ini adalah tatkala orang itu ingin sampai pada level tafaqquh. Lah, tidak semua orang harus sampai pada level tafaqquh. Kalau kemudian ada orang kepingin mengambil jurusan tarikh, kalau ada orang kemudian kepingin ngambil jurusan lughah, ada orang kepingin ngambil jurusan apa, maka ilmu fikihnya adalah ilmu fikih level-level yang penting bisa untuk mengamalkan hukum-hukum agama untuk pribadinya. Tapi nanti nih disuruh ngajar fikih, jangan mau. Kalau ditanya tentang fatwa, jangan berfatwa, karena itu bukan jurusannya. Hadza laisa bi usyika fadruji. Laisa bi usyiki fadruji. Dulu kata para ulama, itu bukan wilayahmu. Sudahlah, keluarlah kamu dari kawasan ini. Tape. Terakhir. Setelah santri melihat hasil ujian dan mengetahui kesalahan-kesalahannya, kemudian berniat memperbaikinya di kemudian harinya, bolehkah baginya untuk membuang kertas ujiannya di tempat sampah? Karena sebagian dari kami ada yang mempermasalahkannya karena takut bahwa perbuatan itu tidak menghormati ustadznya. Ya akhil aziz barakallahu fikum, kertas-kertas semacam itu jangan dibuang ke tempat sampah. Itu ada basmalahnya. Jawaban antum ada ayatnya. Jawaban antum ada hadisnya. Jawaban antum ada zikirnya. Kertas-kertas yang semacam itu muhtaram. Terus apa yang dilakukan? Antum bakar. Antum bakar sehingga kertas itu tidak akan terhinakan. Kalau mau antum simpen. Kalau nggak mau disimpan, ngebek-ngebek lemari, menemuin lemari, bakarlah di tempat yang suci sampai hancur. Sampai hancur kertas tersebut dan jangan dibuang di tempat sampah. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah sebenarnya ini yang kita pelajari. Mana ira boleh? Ini semoga ada barokah dan semoga ada manfaatnya. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri sallallahu wasallam wa baraka Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.